Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini saya buat suatu video tentang bagaimana kita mengetahui bandar itu masuk. Ya, bandar itu bukan berarti seseorang saja, tapi mungkin beberapa kelompok. Banyak orang yang melakukan analisa bahwa, wih, bandar masuk berdasarkan suatu broker apa, ataupun misalkan nampak dari suatu aplikasi yang menyatakan bandar masuk. Tapi saya, untuk orang awam, bagaimana kita mengetahui bandar jumlah masuk itu gini, dari chart. Jadi untuk membeli suatu barang dalam jumlah yang banyak butuh waktu dan butuh suatu jumlah di mana dia melakukan akumulasi. Makanya untuk membeli barang di harga rendah butuh yang menjual di harga rendah. Ya, satu teman yang harus tahu, untuk membeli barang di harga rendah butuh orang yang menjual di harga rendah. Jadi sebelum kenaikan pasti ada penurunan, tapi untuk mendapatkan barang memerlukan yang namanya akumulasi. Nah, sifat akumulasi ini bisa saja bukan seperti itu dan bisa saja seperti sideways, ya, sideways seperti ini. Itu bisa akumulasi. Artinya pada saat harga di bawah, yang dibutuhkan adalah orang menjual harga tersebut dalam jumlah yang banyak. Tetapi karena tidak ada, karena sedikit, terjadilah proses akumulasi. Jadi nampak dari keadaan sideways di bawah. Tapi bukan berarti dengan nampak sideways ini kita langsung masuk ke entry buy. Nah, sedikit saya coba hapus. Jadi bagaimana kita masuk dengan posisi yang demikian? Nah, kita kembali ke pemikiran awal. Entry yaitu pada saat harga break resisten. Banyak ya teman-teman yang ikut aliran seperti ini ya, pasti begitu break resisten ya, begitu break resisten kita langsung ambil posisi buy di 4 ya. Jadi kita posisi buy di 4. Nah, ini yang diambil oleh para broker ya, atau para bandar ya. Jadi kalau kita melihat di mana posisi 2, di mana posisi 3, posisi 4, sebenarnya pada saat 4 ke 5 itu disitulah terjadi proses penjualan, take profit, sementara mereka sudah masuk di 1 dan 2 ya. Nah, bagaimana mereka untuk supaya kita bisa mengikuti mereka, mengikuti jejak para bandar, atau kita bisa masuk duluan, itu suatu hal yang rumit kalau kita ngikut di fase yang awal ya. Fase yang ini mungkin kita bisa ikut di 2, walaupun tidak tertutup kemungkinan di fase 0 ini kita bisa ya. Jadi kembali lagi, bagaimana kita menemukan seseorang untuk bisa menjual pada saat di harga rendah. Nah, itu mungkin kita satu konsep aja ya di saham. Jadi begitu harga turun, yang dilakukan daripada retail adalah sell, ya kan? Break support, sell. Oke, sekarang sebalik, begitu break resisten, buy. Nah, yang saya coba bantu di sini bukan itu, yaitu bagaimana kita melakukan posisi entryan dengan memanfaatkan situasi. Jadi apabila ketemu suatu keadaan seperti ini, yang mana mungkin sebelumnya adalah zona yang sudah 2 kali resistennya, jadi 2 kali resistennya, dan kemudian membentuk satu support. Nah, jadi begitu muncul itu, yang kita tunggu adalah harga break kembali ke bawah dan membuat seperti ini.
Nah, yang mana anggapan daripada retail, dia akan melakukan sell di sini. Nah, di sini saatnya bandar masuk, melakukan aksi untuk melakukan pembelian, dan bisa terjadi banyak sideways dan harga naik. Jadi yang ini dikatakan resisten, ini support, dan itu kemudian masuk. Jadi kita akan mengasumsikan, wah di sini bandar masuk nih. Ya, di sini bandar masuk, kita harus bisa melakukan tracking. Jadi ini bersifat akumulasi. Jadi begitu masuk di sini, dia akan akumulasi naik ke atas. Kemudian dia bisa masuk lagi, begitu harga naik, dia buat masuk lagi. Jadi di situ kita melakukan tracking. Oke, jadi ini ada salah satu contoh saham ya. Saya acak aja, bukan ada yang spesial ya. Jadi kalau kita melihat harga naik, kita cukup melakukan seperti mendraw support resisten atau istilahnya SNR flip. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini kita melihat ini support ya. Support, kemudian break, kemudian jadi resisten. Nah, di sini banyak proses akumulasi. Kemudian juga begitu. Nah, jadi ini juga. Jadi ini kita tracking. Nah, kita tracking. Begitu juga ini. Nah, di sini dia masuk. Jadi orang berkira ini akan turun, tapi di situ dia langsung mengambil posisi. Semakin lama candlenya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, berarti 6 kali 4 hour itu bisa 24 jam. Artinya terjadi proses akumulasi yang jumlah banyak. Nah, dia akan melakukan suatu tingkatan. Nah, tingkatan di sini kita lihat. Nah, dimasuk lagi. Jadi support resisten. Jadi kalau ada support resisten, kemudian masuk di bawah garisnya, itu dikatakan akumulasi. Jadi kita tahu bandar itu sudah masuk. Makanya harga itu sideways. Oleh karena itu kita harus bisa men-tracking di mana bandar tersebut masuk. Nah, ini seperti ini. Ya kan? Ini resisten. Nah, di sini akumulasi. Nah, kita lihat lagi yang seperti ini. Ya. Ini resisten, ini support, ya, ini akumulasi. Jadi dia masuk. Nah, proses distribusi gitu juga. Jadi kita mana support. Jadi ini bisa jadi support, tapi ini belum bisa ya. Nah, ini resisten. Nah, umumnya dia seperti itu. Jadi resisten sebaliknya. Jadi proses distribusi terjadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat tilik baliknya ini, nah seperti ini. Ini kan support resisten terus di break, dan ini kemudian naik. Nah, ini adalah akumulasi. Jadi harga sudah naik. Oke, jadi ini terjadi proses anomali ya, karena harusnya begitu terjadi seperti itu, begitu break itu dia harus membuat new low. Jadi kalau dia cuma seperti itu dan balik lagi, itu namanya fake out ataupun akumulasi. Oke teman-teman, sampai di situ
Sedikit singkat dari saya, semoga bermanfaat.